Perhatikan. Lihat Perhatikan, saya. saudara. Ini acara 1 tahun 1 kali nggak? Saya datang jarang nggak kemarin? Di Madura. Kalau kena hujan, kalau nggak ada yang rela hujan-hujanan, besok pakai BH. Jadi kalau ada jemaahnya Bahar Smith kehujanan ketika dia ceramah, terus dia mau berteduh gitu ya, besoknya pakai BH. Ini bukti orang yang sejatinya tidak paham dengan kondisi pengikutnya. Pengikutnya mungkin bawa HP, bawa anak kecil, bawa berbagai macam hal yang tidak bisa kehujanan, termasuk dirinya sendiri. Mungkin lagi kurang enak badan. Ketika kena hujan akan membuat semakin tidak enak badannya. Ada berbagai macam uzur mereka itu ingin neduh dari hujan. Oh, kata Bahar Smith, oh jangan. Jangan, tetap di situ. Langit turunin hujan susu. Anak Abdullah mau masuk adat. Edan ya. Ini namanya pemaksaan. Muak saya sebenarnya kepada Bahar ini. Kapan Bahar ini bisa ketemu saya ya? Diajak ketemu gak berani-berani dia. Sudah lebih 1 tahun itu. Nipu orang terang-terangan. Nipu orang pokoknya terang-terangan. Dan dianggap tipuannya itu benar. Sehingga apa? Orang seolah-olah ketika mendengar ceramahnya Bahar, itulah hadis. Ketika diminta pertanggungjawaban, apakah dia bertanggung jawab? 1 tahun lebih sampai hari ini teman-teman. 4 juta yang nonton videonya. Gak ada dia respon. Sekali respon, dikiranya saya nentang berantem. Dungu apa gak dungu? Penipu gak penipu? Penipu ini ya. Gak tahu uzur kepada jemaahnya. Mau neduh gak dibolehin sama Bahar Smith. Diragukan orang Madura. Sekali lagi saya bilang, kalau saya ini kena hujan bukan enggak. Kalau kalian Mereka itu Bahar, teriak-teriak. Mereka itu Pak Bahar, mungkin bawa HP yang gak bisa kehujanan, rusak HP-nya. Apa mau ganti Pak Bahar? Dalam tubuh saya mengalir darah Rasul. Diam! Iri, tolong, tolong, tolong. HP-nya rusak. Ada berapa orang di situ? Terus dengerin ceramah apa dari Pak Bahar? karena di dalam tubuh kami mengalir darah suci dari Rasulullah. Karena di dalam tubuh kami, dalam tubuh Habib Rizik, dalam tubuh kami mengalir darah keberanian, mengalir darah berjuang. Di mana-mana saya melihat Bahar ini ceramah, bukan ceramah teman-teman, tapi orasi. Pokoknya orasi, bukan ceramah. Mana ada dia ceramah bawa qala Allah qala Rasul, dikit sekali. Sekali bawa palsu dalilnya. Orasi, dia lebih cocok jadi ketua orasi. Gak cocok jadi penceramah. Kenapa? Dalilnya banyak palsu yang dia bawa. Kalau bukan dalil palsu, bawa dongeng dari sesepuh-sesepuhnya. Dongeng khurafat itu ya. Bisa kamu ikuti Habib Abdullah bin Husain bin Thahir setiap hari membaca la ilaha illallah 25.000 kali. Ya Allah 25.000 kali. Salawat kepada Nabi 25.000 kali. Bisa kamu ikuti Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Abbas 1 kali 20 baca Yasin 90.000 kali. Oh, banyak dongeng khurafatnya dia. Enggak rela hujan-hujanan untuk Rasulullah. Tuh. Untuk para aulia diragukan orang Madura. Saya ragukan orang Madura. Konyol ya. Ragu katanya teman-teman kalau orang Madura ketakutan pada air hujan. Hujan air lempem, aduh. Bagaimana mau perang? Lawan air aja udah melempem. Emang cuma kalian yang kena air? Saya juga kena air. Udahlah. Gimana mau perang katanya? Dalam tubuh saya mengalir darah Rasul. Diam! Emang mau perang kemana Pak Bahar? Ya emang Pak Bahar mau perang kemana? Ringan sekali mulutnya keluar mau perang. Mau perang sama siapa? Perang di mana? Oh lupa. Tuh coba pergi ke Iran. Junjungan kalian lagi perang itu. Syiah Rafidhah tuh lagi perang. Bantu kan sama-sama Ahlul Bait. Syiah Rafidhah ngaku Ahlul Bait. Kalian ngaku Ahlul Bait. Mana Ahlul Bait yang sebenarnya ini? Agama apa kalian itu? Agama Ahlul Bait. Ahlul Bait mana yang mengajarkan ajaran seperti kalian? Angguk-angguk di kuburan, gedombrengan di kuburan, joget di masjid. Lai, kita hidup di akhir zaman lah. Coba tengok ngaji di kuburan ya lah ya. Kita memohon kepada Tuhan itu ya. Terus joget di masjid lah. Jadi masjid ini untuk joget lah. Tengok lah. Mantap ajaran Habaib ini lah. Tuh lah. Ada lukisannya lagi masjidnya.
Mantap banget ini ya, udah canggih. Ya, Ahlul Bait mana yang mengajarkan memuja-muji pembunuh Umar bin Khattab? Abu Lu'lu'ah di Iran sana, dipuja-puji, kuburannya dimegahin. Sama seperti kuburan Habib. Kuburan Habib sama kuburan Abu Lu'lu'ah sama teman-teman, sama-sama dipuja-puji. Kuburan Abu Lu'lu'ah di Iran dipuja-puji sama Syiah Iran. Kuburan Habib di Indonesia dipuja-puji sama pengikut Habib di Indonesia, sama Habib-Habibnya ikut. Joget mereka di masjid. Sama orang Syiah juga begitu. Di kuburan khusyuk mereka beribadah, sampai rangkak mereka ke kuburan, teman-teman. Tidak ada kemuliaan. Dan saya mintalah nih semua orang-orang yang pribumi, orang yang jangan terlalu berlebihan memposikan Habib. Mereka yang di kampung-kampung juga jangan terlalu berlebihan. Habib bukan siapa-siapa, Habib bukan Nabi, Habib bukan manusia suci. Kalau Allah untuk memuliakan Habib, berarti Allah juga untuk mencintai orang fasik. Karena ini kebanyakan Habib ini fasik. Mustahil Allah kolaborasi dengan orang fasik. Jadi saya minta sekali lagi, itu Ahlul Bait dalam Al-Quran itu bukan menyebut Habib, dan tidak ada spesialisasi, tidak ada sedikit ayat atau apapun untuk memuliakan Habib, tidak ada. Tidak ada sama sekali. Saya mintalah sama orang, jangan Anda kinjau Habib. Tapi di tempat ibadah tepuk-tepuk dada mereka, rame-rame, jengkrak-jengkrak, teman-teman. Ada di Indonesia, kepergok mereka di masjid, pakai lampu merah-merah, lompat-lompat, pukul-pukul dada. Ajaran apa ini? Oh, mau perang. Sedak Udel ngomong mau perang. Gimana mau perang? Apa kok mau perang-perang? Damai. Kita terus menciptakan perdamaian tanpa pertumpahan darah. Kalau mau perang-perang ke Iran sana, ikut Iran. Iran itu kan tempatnya orang jago perang. Kemana-mana mau perang mereka. Setiap ada langkah kaki Syiah di tempat itu, pasti ada perang. Sama, karena provokatornya sama. Provokator Syiah sama provokator Habib sama. Teriakannya Ahlul Bait, labbaik ya Habib, labbaik ya Husain, labbaik ya Khamenei, labbaik ya Habib. Gitu nanti. Dan memang sudah terverifikasi, teman-teman. Para Habib ini banyak yang mesra dengan Syiah. Terutama Habib Umar Muhammad katanya. Ya, jadi namanya sudah Umar Muhammad. Ada yang bilang Umar Muhammad sudah, bukan Umar Hafiz. Takut diuji paling kehafizannya. Kalau yang sudah mati, dilulukan. Ente ini tidak pantas Hasan jadi murid saya. Yang pantas itu Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Hanafi. Jadi semua imam mazhab itu pantas jadi murid Habib. Sedangkan Habib gak pantas jadi muridnya Habib. Karena apa? Tinggi sudah ilmunya Habib Hasan itu. Sehingga ketika mati dibangun rumah di dalam rumah. Ada rumah. Nah, Habib Hasan di dalam rumah. Dan dibikinin rumah-rumahan lagi kecil. Dikasih lampu kelap-kelip. Ini adalah momen di mana Al-Habib Muhammad bin Munsib ziarah ke makam Al-Habib Hasan bin Jafar As-Segaf. Makam yang terlihat sangat megah tersebut bertempat di Ciledug, Depok, Jawa Barat. Ya kalau kalian melihat ceramah Bahar Smith, ini bukan ceramah. Di mana-mana dia bukan ceramah. Kalau dia gak dawir, jual-jual siwak bekas, sorban bekas, baju bekas, pokoknya bekas-bekas dia semua dijual, jutaan harganya. Kalau bukan itu, dongeng, khurafat. Berapa banyak dongeng khurafatnya di ceramah-ceramah? Oh, gak kehitung. Terus yang ketiga, provokasi. Kalau gak dawir, dongeng. Kalau gak dongeng, provokasi. Kalau gak provokasi, ya orasi. Itu. Dasar Habib penipu. Ya, Habib penipu hanya diikuti oleh para penipu lah. Mana ada orang sudah ketahuan nipu, dibiarkan masih dianggap ulama. Diundang kemana-mana. Diceramahi penipu. Kalau kalian tidak terima dijuluki penipu, ya kalian tetap penipu. Kalau gak nipu orang, ya nipu diri kalian sendiri. Apa indikasinya? Habib Baharnya sendiri sudah keciduk banyak sekali nipu orang. Mengajarkan hadis palsu, mengajarkan dongeng, mengajarkan dawir, mengajarkan hal yang tidak bisa dijelaskan melalui agama ini. Harry pas tantang berkali-kali, gak ada berani dia. Artinya apa? Bukti kalau dia memang beneran nipu. Nah, orang yang sudah tahu dengan hal itu, pasti mereka penipu juga. Kalau gak nipu orang lain untuk mengkultuskan Habib, ya nipu dirinya sendiri. Oh gak apa-apa Habib bohong, gak apa-apa. Kita juga bohong kok. Begitu mungkin.